Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wal du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair wa mardatillahi jalla Allahumma arina al-haqqa al-haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah ya haqqul sunnah al-haqq bi rahmatika wa karamika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jemaah salat maghrib umat Muhammadiyah, warga rumah Nusa Indah, mudah-mudahan kita yang hadir dan warga sekitarnya, kaum muslimin umumnya, mudah-mudahan Allah berikan kita seluruh panjang yang sehat dan afiat. Amin. Berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, taufik maghfirah. Amin. Berikan kepada kita semua. Dan Allah karuniakan kepada kita semua rezeki yang halal dan banyak. Amin. Ilmu yang manfaat yang batin. Allah jadikan kita hamba yang bertakwa, rumah tangga sakinah mawaddah rahmah dan saleh salehah. Dan mudah-mudahan ya Rabb Allah karuniakan keamanan, kenyamanan untuk umat Islam dan Allah karuniakan kepada kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin rahimakumullah. Fi adab dukhulil masjid, adab ketika di masjid. Hendaknya manusia berbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di kalimat dengan kalimat apapun. Bertasbih, beristighfar, tahlil, tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan man dakhala hasni faqad aman. Siapa yang masuk dalam bentengku, maka aku akan berikan keamanan. Jadi tetap bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu enggak lepas daripada kita mengingat Allah. Karena masjid ini tempat kita mengingat Allah, tempat kita merasa aman, merasa nyaman yang seharusnya. Maka dikatakan ibaratnya orang munafik dan orang yang saleh kalau di masjid kayak dulu di dalam sangkar tempat betah dan duduk-dudukan. Jadi nggak merasakan kenikmatan menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Wal yakun min tasbihatika wa adkarika 10 kalimat. Dan hendaknya engkau jadikan ketika engkau dalam masjid berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab ini ada 10 tasbih yang diajarkan Imam Ghazali. Saya dulu punya teman, rumah tangganya hancur, bisnisnya hancur. Yang tadinya hidup mewah seakan-akan penuh dengan kehinaan, ini itu dan sebagainya. Setahun dia mendawamkan ini zikir, nggak pernah lepas dengan dia bulannya, bangun malamnya, ini itu dan sebagainya. 1 tahun Allah balikan apa yang hilang darinya, bahkan lebih. Gitu. Kok bisa? Karena idzan ma'abihi, aku bagaimana prasangka Anda. Ada manusia yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala karena ingin mendapatkan sesuatu, ini masih manusia. Memang sifatnya manusia. Imam Ghazali mengatakan ini tipe hamba atau budak yang mereka memuji kepada Allah Subhanahu wa taala ingin mendapatkan
sesuatu. Kategori boleh nggak boleh? Yang lebih bagus lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lain memang ingin memuji kepada Allah atas segala nikmat yang ada. Khair yang baik ataupun yang syar ataupun yang buruk yang menimpa dirinya, yang memang harus memuji hanya kepada Allah. Ini banyak sekali pikiran di sini. Mungkin ente bisa beli kitabnya atau nanti secara ringkasnya apa sih dari yang ke-10 ini. Karena banyak disebutkan di sini, otomatis mungkin nggak semuanya atau bakalan benar. Waliyakun min tasbihatika wa adkarika 10 kalimat, dan banyak kau jadikan tasbih dan zikirmu dengan 10 kalimat ini. Yang pertama ihdahunna la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun yamutu bi yadihi khair wa huwa ala kulli syai'in. Jadi yang wahyu la yamut biadil khair ini pun hendaknya dibaca. Kalau nggak dibaca pun ya sudah. Yang sering kita baca setelah pada salat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Iqra' selama paling sedikitnya 4. Kecuali pada subuh dan isya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Kalau kita baca dari hadis-hadis dan terutama zikir-zikir, ini kan zikirnya Nabi semua ini. Ini banyak sekali keutamaan yang tersirat di dalamnya. Khusus pada maghrib, pada subuh dan pada isya tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Ini dikhabarkan manggara, siapa yang baca 4 kali aja setelah pada subuh dan isya, ini ada di kitab Jawahirul Khamsah. Ya, ente membaca ini 4 kali aja pada subuh atau pada isya, maka dia akan melewati Shiratal Mustaqim dengan 4 kali langkahan. Kalau baca 10 kali berarti 10 kali, enggak, makin banyak makin sedikit langkahannya. Karena otomatis kalau baca ini berarti orang itu gak ninggalin sholat. Kalau baca doang tapi gak sholat ya sama aja kok. Gitu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwal hayyul yamutu bi yadihi khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim. Banyak sekali keutamaannya. Yang terlalu banyaknya minimalnya Hisnul Hasin masuk dalam bentengnya Allah Subhanahu wa taala. Selain kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Az-zaniyah, yang kedua, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ya Tuhan selain Allah yang maha nyata kerajaannya. Kan nanti ketika di akhirat nanti raja-raja itu, penguasa-penguasa yang ada di dunia ini akan datang kepada rajanya dunia akhirat, datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun ada di pintu Ka'bah, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Ini ada di tulisan Ka'bah, pintu Ka'bah. Hendaknya kau selama di masjid banyak baca ini, khususnya ba'da zuhur di masjid. Setelah sholat zuhur baca la ilaha illallah malikul haqqul mubin 100 kali baru keluar. Manfaatnya apa, faedahnya? Allah permudah dunianya. Gak ada kesulitan dalam urusan dunianya. Semuanya ya, kita kerja hitungannya, kalau hitungannya ibadah itu kerja sama Allah, Allah berikan gaji. Kalau lebih lagi maka Allah berikan bonus. Ini kalimat la ilaha illallah malikul haqqul mubin. Al-tsalitsah la ilaha illallah al-wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Wa tarkal mu'akhadha bil 'afwi anha wal 'uqba wa yasul 'anhu min awzariha kada fi syarah. Dalam kitab Syarah Jami, siapa yang membaca ini maka cukup Allah berikan ampunan kepadanya
walaupun dosanya ini sebanyak hitungan buih yang ada di lautan. Walaupun dosanya ini memenuhi tamla'ul baina samawati wal ardh, walaupun memenuhi langit dan bumi dosanya, Allah berikan ampunan kepada hamba tersebut. Ar-rabi'ah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa hadha kalimat ila qawlihi wallahu akbar tusamma baqiyatus shalihat. Ini yang dinamakan tasbih baqiyatus shalihat. Kalau ente sering dengar apa itu tasbih baqiyatus shalihat ini, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa hadha fil qisah, ketika kita tahu ya, Ka'bah itu kan ada sebelum adanya Nabi Adam alaihissalam. Dengan penyesalan malaikat ketika bertanya kepada Allah, kenapa kau ciptakan lagi manusia yang bakalan menumpahkan darah. Mereka menyesal telah mendapat bujuk rayu dari iblis sehingga berani ngomong itu sama Allah. Padahal malaikat ini tipenya maksud dan nggak bakalan maksiat kepada Allah, apalagi menentang, nggak bakalan. Tapi karena ada penghasutan dari iblis, dari syaitan ini, makanya bertanya kepada Allah tentang masalah ini. Mereka menyesal, mereka tawaf di Baitul Ma'mur. Dan kita tahu Nabi Muhammad itu diambil tanah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari letak Ka'bah sekarang. Jadi ketika Allah ciptakan Nabi Muhammad SAW, itu Allah ambil dari tanah yang ada di Ka'bah tersebut. Kemudian bagaimana ketika malaikat ada yang Allah turunkan ke bumi, mereka rindu dengan tawaf yang ada di Baitul Ma'mur. Diciptakanlah oleh Allah, diperintahkan untuk membangun hal yang serupa dengan Baitul Ma'mur yang ada di langit, yaitu Ka'bah. Jadi yang bangun bukan Nabi Adam, jadi sebelum Nabi Adam itu sudah ada itu Ka'bah. Karena Allah ciptakan nurnya Nabi Muhammad dan langsung dari cahaya Allah dan diambil dari tanah Ka'bah itu, maka ketika Rasulullah lahir itu cahaya kemuliaan Rasulullah naik sampai ke langit. Di saat itu malaikat pun tahu bahwasanya telah lahir kekasihnya Allah, manusia ditunggu-tunggu. Cahaya naik ke langit. Fanfalaqa subul kamari min nuri an-namut wa baradal hamdul mahmud mud'ina lillahi bi ta'zimi wa sujud. Di saat itu malaikat mengelilingi itu cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Di antara penyesalannya pun penggembiranya malaikat atas lahirnya Nabi akhir zaman yang ditunggu-tunggu. Mereka tahu itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini namanya baqiyatus shalihat. Ini faedahnya banyak. Kita kadang dikasih ada ini amalan satu zikir ini untuk keseluruhannya. Ada satu amalan dipakai khusus misalnya dalam keadaan sulit, cobaan gak kelar-kelar. Maka yang kita pakai zikirnya Nabiullah Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa. Baca itu sebanyak-banyaknya. Kalau punya urusan enggak kelar-kelar malah bertambah banyak. Baca ini amalan. Kok rasa ibadah kesiniannya makin mundur? Aksir qawli la ilaha illallah. Banyak baca la ilaha illallah. Kok kesiniannya dikasih nikmat malah makin sombong? Maka kathir istighfar, ya istighfar astagfirullah astagfirullah. Jadi ada masing-masing kunci, beda bentuk gigi-giginya ini. Jadi mana yang dipakai? Tapi kesemuanya itu ada terkumpul di satu kalimat nanti di sini akhirnya. Al-Khamis Subuhul Qudus Rabbul Malaikat wal Ruh. Ini pun itu biasa kita baca kalau sholat tarawih doang ya. Subuh Qudus Rabbul Malaikat wal Ruh. Ini biasanya pada tarawih doang ini kita baca. Sebenarnya Pak ada amalan Nabi lagi. Sahabat sholat sunnah Qobliyah atau sholat sunnah fajar disunahkan kita berbaring ke arah kiblat dengan posisi kanan kita. Kemudian baca itu Subuh Qudus Rabbuna wa Rabbul Malaikat wal Ruh.
baca 3 kali ini sunnah. Manfaatnya banyak sekali. Di antaranya itu tidak Allah matikan kecuali dalam keadaan muslim. Jadi terjaga itu. Jadi hal-hal yang gampang aja. Kalau ngikutin sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apapun itu bentuknya pasti berfaedah. Gak mungkin Nabi melaksanakannya cuma sekedar lisan dan lain sebagainya. As-sadisah, yang keenam, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallahi wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatu fil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berzikir ini subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, maka tumbuhlah satu pepohonan yang di surganya. Jadi kalau ini kita baca ini tentang penghuni surga, masing-masing dari kita selama kita umat Islam atau menyembah hanya kepada Allah, nggak ada syirik di dalamnya, iman yang nggak hilang, walaupun bahasanya sial-sialnya mereka masuk neraka juga masuk surga. Gitu. Setiap umat Islam khususnya, terlebih umat Nabi terdahulu, kalau ngikutin Nabi masuk surga gitu kan ya. Kita bicarakan sekarang umat Islam, mereka yang bertakwa kepada Allah sudah ada surganya sendiri-sendiri. Misalnya, mohon maaf, contohnya saya, Allah telah siapkan surga untuk saya. Pak Rijal, sudah Allah siapkan surganya buat Pak Rijal yang luasnya 7 kali lapis langit dan bumi. Jadi kalau saya berzikir, saya baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim, tumbuh satu pohon. Jadi kalau mereka nanti enggak berzikir, ya surga tetap ya ekonominya aja misalnya kelas bawahnya aja tetap nikmat gitu. Cuman kelihatannya enggak indah aja, enggak apa lah. Saya enggak mengurangi keindahan surga maksudnya. Jadi ketika seorang berzikir itu makin indah itu perkebunannya ada di surganya. Gitu ya. Wa hadis sahih. Man qala subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Nah ini pun masalah tahlil banyak beda-beda. Di daerah Pulau Gadung ada baca tahlilnya subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Di daerah Gladar subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi. Cuma baca itu aja, enggak subhanallahil azim. Ternyata kalau kita baca man qala subhanallah bihamdihi ghurisat lahu jannah. Siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdihi, tok itu aja, maka sudah tumbuh satu pohon di surga. Kalau subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, 2 sudah tumbuh. Dan di malam Idul Fitri, siapa yang di pagi hari kalau nggak salah, sebelum melaksanakan Idul Fitri, dia baca subhanallah bihamdihi sebanyak 300 atau 400 kali dan dihadiahkan untuk almarhum yang telah meninggal dunia, maka Allah angkat azab darinya selama 40 tahun. Ya, ini ada di kitab Majmu', kalau nggak salah Majmu' Ibnu Hajar. Kitab Majmu', kalau nggak salah ya kitab Majmu' Ibnu Hajar. Man qala subhanallah bihamdihi dihadiahkan buat mereka yang telah meninggal dunia, maka Allah angkat azab darinya selama 40 tahun. Ini khusus di malam Idul Fitri, gitu. Di pagi hari Idul Fitrinya sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah buat kita baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ini ucapan yang ringan di lidah kata Nabi, akan tetapi berat di timbangan mizan. Kalimatani khafifatani fil lisan wa thaqilatani fil mizan. 2 kalimat ini ringan di lidah, akan tetapi berat ditimbang. Yaitu apa? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Hendaknya kalau mau nikmat ini kekal, nikmat yang ada banyak sama kita, baca ini. Ya. Dan siapa dawam baca ini, Allah berikan umur panjang kepada diri dan keadaan sehat walafiat. Amin. Siapa yang sering baca ini? Walaupun ulama banyak membedakan umur panjang bagaimana, apakah ditambah 63 terus ditambah lagi jadi 100. Ada ulama mengatakan ya Allah tambahkan itu.
Ada yang mengatakan tidak, umurnya tetap segitu, tapi bermanfaat. Tapi bermanfaat sisa umurnya itu untuk dipakai dalam ketakwaan. Ini ada dua penafsiran ulama mengatakan tentang masalah panjang umur. Ya untungnya umat Nabi Muhammad SAW paling banyak umur 63 tahun, paling banyak kan itu. Paling banyak umur 63 tahun. Akan tetapi semuanya dilipat gandakan, senyumnya ibadah ini yang tak pernah Allah berikan kepada umat-umat Nabi terdahulu. Kita bisa lihat sekarang umur 40, 50 sudah stroke. Ya ada yang beruntung umur 90 masih gawi kuat. Ada yang udah gak bisa ngapa-ngapain umur 70. Kalau Allah tambahin umur kita sampai 200 tahun, tapi gak bisa ngapa-ngapain juga harus nikmat, gak ada nikmat. Iya ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita banyak umur sehat walafiat. Amin. As-sabi'ah astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'alut taubah. Dan jangan pernah tinggalkan kalimat taubat ini. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini Anda biasa baca ini ketika sujud terakhir. Ketika sujud terakhir kita baca astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Karena hadisnya banyak. Jarak terdekat hambaku denganku yaitu ketika sujudnya. Dan ketika sujud itu doa dikabulkan oleh Allah. Jadi saya yakin, saya percaya dengan Rasulullah seumur hidup tidak pernah berdusta, yakin dengan janjinya Allah. Maka di situ ketika sujud terakhir saya nggak minta duit, karena tahu bakal dikabulkan. Ngapain minta duit ya? Allah udah atur semua, yang saya minta dosa diampuni. Makanya banyak orang kita kasih tahu ini di antara makam Ibrahim doa dikabulkan, Injil Ismail doa dikabulkan, pintu Ka'bah doa dikabulkan, Raudhah doa dikabulkan. Terus doa di situ jangan doa yang lain, minta dosanya diampuni sama Allah. Kalau dosa sudah diampunkan oleh Allah, maka semuanya mudah. Ya. Kok bisa sih kayak begitu? Ente lihat anak kecil deh. Saya punya anak umur baru 3 tahun, atau bapakku punya anak kecil. Belum bisa kerja, belum bisa ngapa-ngapain, tapi pakaiannya bagus, terus wangi, terus makannya ya enak, terus mereka mau apa ada terus, gitu kan? Wasilahnya lewat kita. Memang Allah sudah berikan rezekinya. Kenapa? Karena belum adanya dosa. Nah, kita nggak usah takut. Ya, kita harapkan barokah bergerak itu memberikan keberkahan. Jadi nggak mungkin kalau seseorang punya anak di bawah tanggung jawab, perutnya ini merok gitu doa buat orang tuanya, orang tua keluar pas dapat rezeki buat anak. Pasti. Makin nggak usah takut. Nah ini kita banyak baca astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Dan hendaknya paham maknanya. Selain artinya, beda arti dan makna di sini. Artinya astagfirullahaladzim, aku minta ampun kepada Allah yang Maha Mulia. Tapi enggak maknanya apa itu yang tersirat di dalamnya. Kita mengucapkan alhamdulillah, nikmat apa yang kita dapatin sehingga kita mengucapkan itu alhamdulillah. Faham maknanya apa yang didapatin. Begitu pun astagfirullah, dosa apa yang minta diampuni sama Allah. Jadi makanya Imam Abdullah bin Haddad dia mengatakan baca Quran nggak ngerti artinya sekalipun tetap yuhsab, tetap terhitung. Akan tetapi kalau zikir hanya di mulut tapi nggak paham makna dan tujuannya apa kemana, maka nggak terhitung. Jadi baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Begitu toh tanpa nggak paham maknanya astagfirullahaladzim, dosa-dosa dia banyak, aku minta ampun sama Allah. Ini baru yang ta'azzar. Ini yang memberikan bekas di hati hambanya, maka tempat setan bercokol itu keluar, pergi itu setan. Kalau dia paham maknanya. Al-Zamin yang ke-8, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radha lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini walakan suku. Ai maknanya la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, ai la yanfa'u dzal ghina
indakal ginahu wa inna yanfa'ul amal bi ta'atika. Di sini enggak bermanfaat kekayaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali taat kita kepada Allah. Makanya saya sering bilang kalau sudah di hadapan Allah, lepas itu perabotan pangkat kita. Di hadapan Allah udah lepas semua itu. Ketika sudah takbir, ente jadi budak, sudah hamba. Tinggal pilih ente menjadi hamba Allah atau hamba yang lain. Makanya nggak bisa ente punya dua tuan. Kita tetap hamba Allah. La yauma la yanfa'u malun wala banun illa man Allah bi qalbin salim. Di hari itu enggak selamat, enggak manfaat di depan Allah. Harta kita, anak kita enggak selamat. Illa man Allah bi qalbin salim, kecuali mereka yang menghadap Allah dalam keadaan hati bagus, baik, selamat. Ini makanya enggak bisa kita ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala takbir Allahu Akbar. Ya Allah, saya punya masjid, saya lagi maju menghadap Anda. Ya Allah, saya ini habib, saya ini kiai, saya ini. Lah, tidak lepas itu semua. Gak manfaat. Salatnya sah, tapi gak ada pandangan dari Allah Subhanahu wa taala, rugi. Makanya kalau kita belajar tauhid di awalnya tuh berkaitan wa alamul anbiya wal malaikatul maksum. Mereka malaikat dan para nabi, mereka ini maksum, terjaga daripada dosa. Wala yumkin istihala ketika bermaasi, dan mereka enggak mungkin, mustahil bagi mereka jatuh ke dalam perbuatan maksiat. Kenapa? Karena mereka dapat riayah dan dapat inayah, pertolongan serta nadharah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dapat nadharahnya. Karena tempat pandangannya Allah bukan wajah kita tapi hati. Karena hati keadaan sekarang ya, kita membaca-baca berita itu hati kita dirusak. Ya, enggak usah. Ini sering kita baca ini setiap baca sholat. Dan Nabi lagi mengatakan jangan kau tinggalkan setelah selesai sholat, baca Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrika wa husni ibadatik. Ini jangan pernah ditinggal. Karena nanti kalau dia selalu begitu, dia akan merasakan nikmatnya zikir kepada Allah. Kan kita sering ada sering bilang gitu. Kita sekarang malas zikir kepada Allah. Nyebut nama Allah aja enggak berasa nikmat, malas. Tapi nanti ketika akhir hayat, ketika sudah sakaratul maut, di situ kita melihat saudara mau pangkatnya apapun enggak ada yang bisa nolong, dokter enggak bisa nolong semua kan. Ketika sakaratul maut. Nanti boleh tanya dokter, orang kalau di ICU enggak sadar itu, koma. Koma tapi dia koma gak bisa berbuat apa-apa, tapi dia tahu keadaan sekitarnya, dia dengar. Ya, ini kejadian dari orang tua saya. Kalau kata dokter gitu, tolong jangan berhenti beban. Bilang dok, dia kan beliau ini koma. Koma itu gak bisa ngapa-ngapain, cuma dia tahu keadaan sekitar. Benar aja. Pas saya bilang apa udah tenang aja, semua ini begini. Keluar dari mata orang tua saya itu, benar juga dokter. Dia tahu keadaan sekitarnya. Ya, dia akan merasakan nikmat ibadah. Ketika dokter mengatakan udah gak ada harapan lagi, mungkin umurnya tinggal sekian, gak apa-apa nih prediksi, bukan berarti dokter ini seakan-akan menjadi Tuhan, gak boleh. Ingat kalimat tadi bikin kita syirik. Alhamdulillah Habib, gara-gara Ustaz, gara-gara bapak saya jadi selamat. Kalau nggak ada Allah dan saya, nggak mungkin ente selamat. Saya akan memberikan keselamatan ini. Ada kalimat dan ini. Bahasa mantik ini bahasa. Ente mesti paham kalimat. Kalau kita belajar bahasa mantik itu per kalimat. Jadi kalau kita yang belajar, ini ketahuan ini omongan sombong, apa omongan orang bangga diri terhadap dirinya. Walaupun mereka, saya punya anak kurang ajar tuh, saya keceplosan, saya doa. Mudah-mudahan celaka Tuhan, benar anak saya celaka, mati anak saya. Kalau kita dengar ya Allah, dia orang tua ngomongin penyesalan, tapi dibalik itu dia bangga doanya dikabulin. Dia bangga doanya dikabulkan oleh Allah. Tuh lihat kalau orang tua sudah marah, doanya dikabulin sama Allah. Itu ada tuh sedikit kalimat Tuhan tersatir ya. Maka hati-hati dengan kalimat. Apalagi yang jadi terjadi sekarang ini. Ente
adu domba antara umat Islam yang ada. Ente nggak tahu mana yang benar mana yang nggak usah ikut-ikutan. Al-Ashir, At-Tasi yang ke-9, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yaitu salawat. Salawat apapun yang kita bisa, jangan tinggalkan. Dan seandainya kita nggak bisa semuanya, saya nggak hafal pun yang kalian sebut itu 99, 10, saya nggak hafal. Ya udah, salawat aja, akhir ala salawat. Nanti saya bilang 3 ini. 3 ini akan menjadi penyelamat kita dunia akhirat. Cukup 3 ini. Dan ente baca beribu-ribu kali pun, bahkan 1 juta, satu ini ente baca 1 juta, gak bakal mudarat. Ente gak bakal jadi gila atau ini dan sebagainya. Walaupun ente gak jadi orang sakti, tapi tetap Allah selamatkan ini. Walau takut itu akhir minggu la ilaha illallah. Jangan tinggalkan, perbanyak baca la ilaha illallah. Buat ente yang masih muda, banyakin baca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang tidur. Walaupun ini katanya saya tahu minimalnya baca 1000 kali itu. Walaupun guru-guru kita bilang nanti baca salawat 1000 itu sedikit setan, makin banyak lagi gitu. Buat kita sekarang targetnya itu 1000. Dan buat yang sudah umur 40 ke atas, selain banyakin salawat kepada Nabi tapi menjelang tidurnya hendaknya memperbanyak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah tanpa Muhammad Rasulullah. Belajar la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengan memanjangkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Man qara la ilaha illallah fa mudda'a hudimat lahu al-fadl min al-kaba'ir. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian memanjangkan la-nya, maka Allah hapuskan 1000 dosa besar dari dirinya. Jadi ketika tarekahnya baca la, pas baca ilah, pas ilah itu la ilah, di dalam hati menafikan enggak ada sembahan, enggak ada Tuhan yang patut disembah sebenarnya illallah. Jadi di hati itu dikuatkan itu. Jadi insya Allah tauhidnya kuat, enggak bakalan ragu dengan Allah Subhanahu wa taala atau dengan hukum-hukumnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kalau talqinin orang yang sakaratul maut, jangan panjangin. Keluarga kita sakaratul maut susah, kita tinggal kanannya. Istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Ikutin dengan nama saya, walaupun geram dari geram, la ilaha illallah. Tapi tadi dia sadar tahu keadaan kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Dengan harapan dia mengikuti mati dalam keadaan husnul khotimah. Maka jangan panjang, ayo ucapin la ilaha, baru ucap la ilaha mati, udah nggak ada Tuhan husnul khotimah. Ya. Yang kedua istighfar, banyakin baca la ilaha illallah, banyakin istighfar. Baca la ilaha illallah, ingat dosa kita sama Allah. Masa muda saya, Rob, ninggalin sholat. Masa muda saya penuh maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka minta Allah ampuni dosa-dosa kita. Baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, wa atubu ilaih. Selain ingat dosa-dosa kita, ingat dosa kita kepada manusia. Dulu ya Allah, 3 hari yang lalu, sehari yang lalu saya nipu orang, saya begini, itu dan sebagainya. Dosa saya sama manusia banyak. Minta ampun ya Rabb, dan bukakan hati orang tersebut yang kita zalimin, agar dibuka pintu hatinya mau memaafkan kesalahan kita. Paling rugi-rugi manusia ketika disolatkan jenazah, yang nyolatin orang yang dizalimin sama dia. Malunya bukan main itu mayit. Kalau bisa lari dia lari. Ini mayit boleh terbujur, ini mau disolatin. Dia mengetahui itu, ya Allah yang nyolatin ini, orang yang saya zalimin ini. Kalau orang yang zalimin ngerti, ya Allah saya sudah maafkan. Tapi kalau orang yang zalimin, syukur mati. Berat itu siksa itu. Buat si mayit, apalagi enggak sempat maaf, bilang kata-kata apa, ya, egonya enggak mau minta maaf, ini itu.
Ini paling sial-sialnya mayit itu sebelum di akhirat itu, sebelum masuk dalam kubur, dia belum merasakan di situ, ya Allah, yang nyolat ini orang yang zalim, orang yang kita zalim, ini begini, ini begitu dan sebagainya. Kemudian baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca ini sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sambil bayangin guru ente, orang-orang saleh. Ente dari Madura ada Mbak Khalid Bangkalan, yang dari Padang ada biasanya ini itu dan sebagainya. Siapa anda punya guru yang saleh? Ente bayangin gurunya. Kenapa? Karena kita tidak bisa membayangin Nabi Muhammad, belum pernah lihat. Kita lihat guru kita ini akhlaknya Masya Allah. Siapa ulama yang kita kagumi itu? Ente baca sendiri bayangin itu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli. Sebelum ente bayangin itu, ente perhatikan keadaan Nabi Muhammad sekarang ini. Bohong kalau ente nggak nangis ini. Baca 3 ini. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Haknya itu ditekan, digetarin kaki illallah, Allah. Jadi kayak hati pun rontok itu kotoran hati itu. Makanya cara talqinnya la ilaha illallah, ilaha illallah. Di situ rada berhenti dulu. La ilaha illallah. Kalau dia disuruh pimpin talqin zikir. Afdhalu ma kuntu ala wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Itu caranya. Kenapa? Karena Imam Ali ditalqin oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan kalimat ini begitu bunyinya. La ilaha illallah. Jadi itu benar-benar manfaat itu qalbun layyin. Hati kita itu penuh dengan kelembutan sehingga cahaya ma'rifat, cahaya kebaikan itu banyak masuk. Tapi kalau udah hati basi ya keras, udah susah untuk masuk itu. Ya ini, yang ke-10 yang terakhir baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Saya bilang Pak, Bapak di zaman kayak sekarang ini wajib paham dan hafal ini doa. 2. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sama bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Ini dari masa saya bujangan, bahkan anak-anak saya selalu baca ini. Ketika saya merasa khawatir, lewat tempat itu banyak begalnya kah, banyak apanya, ini menurut bentuk kampung banyak telurnya, hati-hati ini dan sebagainya. Bagaimana? Yang gaib nggak kelihatan, kita nggak bisa melihat. Bagaimana? Terserah dengan Allah. Di antaranya ini ayat yang biasa dipakai buat ruqyah itu, buat mengusir orang pasukan jin itu, baca Bismillahirrahmanirrahim. Di antaranya kita diajarkan, Pak, sekarang ini jadi ulama. Orang pada ngeliat jadi ustaz mah enak, ini itu dan sebagainya, dihormatin. Kalau tahlil pulang mau beseknya lebih banyak, udah dapat amplop juga, ini itu dan sebagainya. Orang cuma melihat itu aja. Nggak tahu sekarang ini banyak orang yang ngundang untuk ceramah itu nipu. Jadi nggak tahu di luar itu diracuni ini itu dan sebagainya. Zaman sekarang ini lebih parah mungkin dari tahun 60 ini dan sebagainya. Kita dibiasakan. Saya punya ada penyakit kolesterol. Kadang tuan rumah udah nyiapin ini, kita nggak makan, nggak boleh. Kita nggak enak siang, tuan rumah sudah masak capek-capek, dia pengen nyenengin kita. Sesuatu yang ini kalau masuk badan saya ini bahaya, selain racun, kalau racun jangan. Udah kita nyobain sedikit aja durian misalnya. Kita cobain sedikit, tahu takaran itu udah tahu kolesterol, selain kepada Allah. Makan 1 buah. Ya setruk. Tapi buat meminimalisir, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Doa apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tambah Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Baca ini. Man dawam ala hadza, siapa yang dawam baca ini, maka ini cerita ini Habib Munzir bin Fuad al-Musawwar enggak pernah meninggalkan ini bacaan. Sama muridnya sendiri, entah disuruh sama siapa itu main diracuni lewat minumannya. Ketika beliau minum, mereka pecah itu gelas.
baca itu bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa fis samai wa sami'il alim. Dan buat kita yang keluh lidah nyebut nama Allah susah, baca Al-Quran belepetan dulu. Itu ngikutin sunnah Nabi sebelum makan. Siapin garam dulu sedikit, ambil pakai jari keliti gini. Sekali aja, jangan selesai dong, sedikit aja ambil yang ada di sesudahnya nanti ambil lagi. Insya Allah itu fase bilisan. Itu langsung minum kan? Ini langsung minum juga. Semakan. Terserah. Kalau ada biasanya kita tetap rasa lidah, rasanya makan baru. Yang penting jangan, yang bahaya itu makan minum itu jadi penyakit itu. Itu jadi penyakit. Ada anak-anak tuh. Ada juga saya punya teman nggak bisa, jadi kalau makan tuh mesti megang air. Dan itu sembril. Jadi dicampurin jadi kayak bebek gitu makan dia. Dicampur air tuh. Ini bahaya. Ini baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa fis samai wa sami'il alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tambahin a'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Catat ini enggak usah repot sama saya, sama Mas Haji. Itu ada di Ratib juga. Mas Haji santar bapak-bapak minta Mas Haji catat. Ya, ini baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa fis samai wa sami'il alim. Saya pernah bahasa kerennya dakwah, masuk ke daerah ini, masuk ke daerah ini, itu dan sebagainya. Banten turun mobil jalan lagi, nggak muat kendaraan, motor ke kampung kagak ada, jalan kaki masuk ke dalam. Ini yang nonton audiensnya, kalau bapak kan bukan yang santai, ini enggak. Lihat gitu. Jadi bahasa tuh kalau di sana, ini ustadz ini kalau mesti diuji dulu, dites dulu. Kalau dia berhasil berarti dia pantas untuk di sini kita. Ini masya Allah. Ya, kita baca itu. Ada dari baca Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang wah Muslim sakti, ustadz ini sakti ya. Nabi yang ngajarin dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syarrabi, walam bismillah wa samil alim. Bismillah dengan nama Allah. Alladzi yang dengan nama Allah tadi la yadurru, enggak ada yang bisa membuat mudarat. Ma'asmi syarrabi, dengan namanya apapun yang ada di langit dan bumi. Wa huwa samiul alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wala ta'taqu, jangan pernah meninggalkan. Maka itu Habib dari kawan-kawan FPI atau FPR, sekarang Ustaz lagi jadi rumahnya. Ini kita ditugasi buat kita, jangan deh, bukan kita kepedean. Udah, yang bukan orang sini nggak diwarawiri, malah jadi repot lagi anehnya. Gitu kan, malah jadi motor-motor lagi. Bismillah, doain aja siapa. Ada rasa khawatir, tapi kita gimana Allah sudah. Gitu, tetap kita berlindung pada Allah. Enggak ini. Takarrabu li wahidah min hadha kalimat 500 marrah atau 70 marrah 10 marrah wa huwa aqall yakun majmu'ul mi'ah. Dan engkau jangan tinggalkan ini baca mau 10, 100, paling sedikitnya 3. Paling sedikitnya 3 ini dibaca. Kalau paling banyaknya engkau boleh baca 100. Wala tatakallam qabla tulu'i syams. Dan jangan kau berbicara sampai terbit matahari ba'da subuh tadi. Makanya Pak, orang ahli ibadah itu ngejagain satu kampung. Ngejagain satu kampung itu keamanan buat satu kampung gara-gara ada orang ibadah. Berkahnya umatku di pagi harinya. Maka hendaknya tertib. Di sini kan banyak yang sudah capek dengan dunia, sudah bekerja, sekarang berpensiun, udah waktunya saya akan banyakin ibadah, ngejar, mungkin nutup daripada kesalahan ini itu dan lain sebagainya. Baca subuh, habis sholat subuh selesai, duduk sini bareng-bareng, baca hadits, baca yasin atau tahlil, mau sendiri atau berjamaah sampai terbit matahari.
Sudah masuk waktu isyarat, sudah masuk waktu isyarat, sholat sunat isyarat, sekalian sholat duha di situ, baru pulang. Begadang nih belum tidur udah, ntar dikit pakai ayam, kagak. Jadi yang nggak sholat subuh, tidur bangunnya kesiangan, gitu ya. Jadi maknanya walau waktunya malaikat memberikan, membagi rezeki di hari itu, mereka terlalu tidur. Makanya kita mau dilarang untuk tidur pada subuh. Jangan. Apalagi nggak sholat sunnah subuhnya, sholat sunnah fajar, itu manfaatnya banyak sekali. Sholat sunnah fajar nanti kalau mau baca itu aja Alam Nasr sama Alam Taroh. Rakaat pertama Alam Nasr, rakaat kedua Alam Taroh. Pas sholat subuhnya boleh dibaca Qul ya al-kafirun, keduanya Qul hu. Ini faedahnya banyak sekali. Enggak ada jamaah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam inna dzalika afdal min dzikri zaman yurika fil walad Ismail ala nabiyina wa alaihi salatu wasallam ani sigal dzikri abdul syams min ghairi ayat kalam kalam. Habis sholat subuh dia enggak berbicara kecuali zikir sampai terbit matahari, itu lebih utama bagi umat Nabi Muhammad daripada memerdekakan 80 budak daripada keturunan Ismail alaihissalam. Jadi masya Allah banyak sekali faedah-faedah daripada berzikir. Hendaknya jangan pernah meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doa orang muslim itu kan pada saat sakratul maut ingin mengucapkan la ilaha illallah. Nah, bagaimana yang sehat ini pada saat mentraktirkan orang yang sakratul maut itu kan kadang ada yang koma itu kan nggak bisa bincang atau apa gitu. Itu dari awalnya kelihatan kan kalau dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Terima kasih. Maka itu orang koma kan dia nggak bisa berbuat tapi tahu keadaan sekitar. Dia berucap dengan lisannya aja, atau dia gerak lidahnya, atau dia sadar hatinya ngikutin, udah nggak masalah. Nggak mesti telafuz, nggak mesti keluar suara itu. Karena susah orang koma itu nggak bisa. Penting dia mendengar aja tahu. Ya kan? Ini pertanyaan bersama seperti apa yang keterangan tadi 1 sampai 10 mengaku hanya benar manfaatnya yang dikatakan tadi. Kalau dapat Pak Ustaz tinggi sebenarnya apa yang kita baca dari 1 sampai 10 itu kalau hanya itu bikinkan saja sama seorang guru, jadi biar kita nanti. Oke. Siap, insyaallah minggu depan. Minggu depan nggak apa-apa saya buat nanti insyaallah dibagikan kayak yang waktu itu yang pernah saya bagikan juga insyaallah aja minggu depan tentang umur dan bahagia saya bagikan. Terima kasih. Klarifikasi tadi kan katanya mudah diucapkan tapi benar itu bahasa itu subhanallah alhamdulillah Hadisat kalimatani, 2 kalimat khafifatani fil lisan wa thaqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallah itu. Mungkin ada juga itu hadis yang serupa ya. Hadis yang serupa itu banyak. Misalnya satu hadis ini ada 3 makna. Apa itu tentang bismillah ini? Allahumma sholli ala Muhammad. Ji, apa Ji? Hadis tentang bismillah ini? Kullu amrin zibalin la yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi kullu amrin zibalin la yabda'u bilhamdillah. Ada lagi di situ. Jadi ada hadis ini hampir ucapannya hampir sama, cuman ada tapi yang kawan-kawan di rumah kan aneh wajibin hafal mukhtarul hadis berisi 60 hadis itu. Jadi setiap seminggu sekali pas taklim aneh wajib mereka nyetor 1 hadis. Kalau mereka mau nyetor 3 silakan, plus periwayatnya siapa dengan artinya.
Jadi itu makanya saya mungkin hadisnya terbatas, tapi itu yang anak-anak hafal dan saya terangkan subhanallah bihamdihi subhanallah yang 2 kalimat yang ringan di lidah tapi berat ditimbang, yaitu subhanallah bihamdihi subhanallah yang Jangan nanya lagi. Bang Abbas, tumben belakangnya Bang Abbas. Gak apa-apa ya. Itu biasa pada subuh. Pada subuh sehabis sholat sunnah fajar, sebelum sholat subuh kita baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali itu buat rezeki itu. Ya. Kenapa? Untuk amalan yang dari 50 kali ke atas berapa? Bacaan dulu. Jangan pas dulu aja di Yang 40 ke atas berarti bisa semua, Bang. Udah datang. 40 ke atas berarti sampai 80 ya, bukan 50. Terutama baca Quran. Apalagi 70 ke atas. Rafiq yang bisa nemenin ente menjadi hijab antara dia dengan sisa kubur, dia dengan api neraka Allah adalah Al-Quran. Saya bilangin, bapak dikasih kesempatan pensiun masih ada umur. Misalnya ya, yang sudah pensiun ada umur, masih ada sisa umur ini. Kita nggak tahu kapan. Akhirul alaikum biqiraatil Quran. Banyakin baca Quran. Manfaatnya banyak. Karena anak-anak yang ngaji sama saya bikin grup one day satu bukan dinamakan penuntut ilmu. Kalau sehari nggak baca 100 ayat, saya perintah anak suruh baca 100 ayat. Tiap hari nyetor, udah baca centang, semuanya itu setiap hari nyetor. Gimana sih ya, anak sekarang kan mereka harga terus untuk memudahkan mereka untuk mau gitu, itu amalannya sesuatu. Nggak malah ketegasan orang tua aja. Orang kan udah tegas. Ambil lagi. Ketegasan orang tua. Nggak kasihan. Ya, anak saya lagi liburan di rumah ini, liburan pondok sampai tanggal 28. Saya tetap peraturan pondok, habis subuh bangun taklim, kasih handphone ada waktunya. Mereka main di rumah, ada wifi lagi kan, mereka main. Malam jam 10 udah kali pakai handphone, semua tidur. Istri saya bilang udah taruh semua, taruh. Kita pun nunjukin, kita taruh. Itu juga kita udah gak cuma pakai handphone. Udah mau tidur anak cerita ini, istri cerita ini dengerin. Jangan anak main sendirian, bapaknya pegang handphone main, anaknya main sendirian. Ada yang tak bingung, anaknya gila handphone, bapaknya dicuekin, suruh dia gak dengerin. Ah, itu malah sih dipakai malah. Karena bapaknya yang ngajarin, emaknya yang ngajarin. Tegas aja. Kasihan ya itu dia. Kasihan gak bisa nampatinnya, bingung juga nanti di dalam rumah. Ya, Mas Sarji, saya belajar banyak dari Sarji. Dulu berjalan dari Sarji. Ya, mudah-mudahan manfaatnya akhirat. Pak, saya bilang didik diri dulu pribadi pelan-pelan, biar anak nanti bisa kita berikan contoh kepada mereka. Akhirnya kita bisa ngambil ketegasan. Dilihat anak-anak umuran berapa ini. Anak saya sudah dewasa, melakukannya kayak kawan. Pelakon dia kayak kawan, anak saya sudah SMP, SMA, pelakon dia kayak kawan. Dulu lah sini ngobrol bapak. Sebagaimana kita ngomong sama kawan. Kalau kamu begini terus, apa begini banyakin kasih nasihat sama dia. Lihat, kalau anak-anak umur sebelum balik 9 tahun sampai SD lah itu ya, takaran SD karena anak SMP sekarang udah suka pikiran dewasa semua. Anak SD itu perlakukan mereka kayak tawanan. Jangan diturutin apa kemauannya, dia mesti nurutin kemauan kita. Tanpa kasar, tanpa kita kasar, perlakuin. Kalau anak dari 7 tahun ke bawah, perlakuin dia kayak raja. Perlakukan dia seperti raja. Memang kita memenuhi
kebutuhan dia ini itu dan sebagainya. Orang tua sampai gimana sih dikata ngompol lagi marah. Yang mana bocah ngompol berarti. Tapi bukan berarti harus turutin semuanya, nangis nggak boleh. Kira-kira manfaat tetap diturutin, yang nggak manfaat jangan diturutin. Makanya sayangnya nanti salah, gitu ya. Pun saya nggak sesempurna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menurut Quran katanya minimalnya biar baik aja. Ya saya mudah-mudahan manfaat dunia akhirat. Amin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaihi wa alaihi wa alaihi wa sallam insyaallah taala min al-amin. Wa la na'fi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilman nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wa tawfiq li tamassuk bi kitabika wa ilmi fihi wal fahmi fihi wal 'amal ba'da jadirihi wa husnul khatimah wa husnul 'afiyah fil umuri kulliha. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamna kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadun nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.